Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih tentang mainan yang sudah Kumpi review ya sebelumnya, yaitu Ultraman Hikari. Oke, langsung saja, let's go. Oke teman-teman, jadi Ultraman Hikari ini adalah salah satu Ultraman atau mungkin Ultraman yang menjadi saintis atau ilmuannya para Ultraman di tanah cahaya teman-teman. Jadi Ultraman Hikari ini menjadi ketua dari yang namanya Line of Light Space Science Technology. Jadi dia bukan salah satu deh, dia adalah ketua dari tim ilmuwan tersebut teman-teman. Kemunculan Ultraman Hikari ini pertama di series Ultraman Mebius teman-teman. Jadi si Ultraman Hikari ini adalah salah satu Ultraman, second Ultraman-nya atau partnernya dari Ultraman Mebius. Untuk kemunculannya sih bukan langsung menjadi Ultraman Hikari ya teman-teman, dia menjadi yang namanya Hunter Knight Tsurugi. Nanti kita akan bahas itu. Oke, untuk Ultraman Hikari ini tingginya diperkirakan 50 meter ya, terus beratnya 35.000 ton. Umurnya diperkirakan cukup tua, meskipun dia menjadi second Ultraman-nya atau Ultraman keduanya dari Ultraman Mebius. Umur Hikari ini atau Ultraman Hikari ini adalah 22.000 tahun di Ultraman Wiki seperti itu teman-teman. Jadi kalau dari yang Kumpi tahu, dia salah satu Ultraman tertua setelah Ultraman Zofi ya teman-teman. Asalnya dari Land of Light atau tanah cahaya, terus dia mempunyai host juga untuk berbaur dengan manusia, yaitu yang bernama Kazuya Serizawa. Tapi sayangnya itu dia sudah meninggal waktu Hikari berubah menjadi si Kazuya Serizawa ini. Terus selanjutnya ada lagi yaitu Riwaihara. Ultraman Hikari ini juga memiliki tanda khusus ya, di dadanya ada tanda bintang seperti Ultraman Zofi. Itu karena dia membuat atau memberikan capaian yang bagus bagi tanah cahaya, yaitu dengan membuat alat yang bisa menghidupkan Ultraman yang telah gugur atau mati. Konsep dari Ultraman Hikari ini diambil dari salah satu monster atau lawan atau kaiju ya, yaitu bernama Dark Lucifer. Jadi bisa dikatakan kalau Ultraman Hikari ini adalah Dark Lucifer versi Ultraman teman-teman. Terus nama Hikari sendiri berarti cahaya, jadi dia benar-benar diibaratkan menjadi salah satu Ultraman yang awal yang menjadi guidance atau menjadi senior bagi Ultraman selanjutnya. Dahulu kala Ultraman Hikari ini adalah kepala peneliti di tanah cahaya teman-teman. Dia memiliki bawahan yang namanya Ultraman Torigear atau Trigear. Nah, pada saat itu Ultraman Hikari ini menemukan atau membuat penemuan, yaitu alat yang dapat menghidupkan Ultraman yang mati teman-teman. Makanya dia mendapatkan penghargaan bintang atau tanda bintang di dadanya. Tetapi penemuan itu disalahgunakan oleh alien untuk untuk mengganggu atau merusak kehidupan di muka bumi dengan namanya alien bug teman-teman. Dia menghidupkan Zeton menjadi Zeton 2 yang tadinya Zeton ini sudah kalah atau mati, dihidupkan kembali, dan dia membuat kerusakan yang cukup membuat shock si Ultraman Hikari ini teman-teman. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari divisi penelitian itu untuk berkelana mempelajari apa yang ada di alam semesta ini. Dalam perjalanannya dia singgah di salah satu planet, nama planet Up teman-teman. Dia bertemu dengan penduduk di planet Up. Dia sepertinya menyukai planet itu ya. Terus penduduk di planet Up juga menganggapnya sebagai Ultraman yang memiliki hati yang murni karena dedikasinya terhadap pengetahuan mungkin ya. Tetapi
sebenarnya Ultraman Hikari ini ingin stay atau tinggal di sana, tetapi penduduk atau alien di planet Up ini mengatakan bahwasanya kamu harus melanjutkan perjalananmu, seperti itulah kurang lebih. Jadi mereka juga berkata bahwasanya perdamaian di planet Up ini atau kenyamanan yang ada di planet Up ini tidak akan bertahan lama, karena nantinya mereka akan hancur dan akan ada pahlawan armor cahaya yang dipanggil Tsurugi ini akan menyelamatkan mereka, yang kita ketahui menjadi ramalan Tsurugi. Akhirnya Ultraman Hikari melanjutkan perjalanannya hingga dia sampai di planet King, teman-teman. Planetnya Ultraman King kayaknya. Di sana dia membuktikan dirinya kepada Ultraman King bahwasanya dia adalah salah satu Ultraman yang memiliki tekad atau kekuatan yang baik, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya dia mendapatkan Connect Brace, yaitu salah satu senjata kuatnya si Ultraman Hikari ini. Akhirnya Ultraman Hikari ini kembali lagi nih ke planet Up, teman-teman. Tetapi ketika sampai di sana, dia sudah melihat planet itu sudah hancur oleh alien Bugar namanya. Jadi dalam keputusasaannya, terus dengan kondisi planet yang diselimuti oleh kekuatan gelap, si Ultraman Hikari ini penuh dengan dilema ketika dia melihat orang-orang atau alien-alien di planet Up ini musnah, terus dia tidak bisa melakukan apa-apa, kebencian dalam dirinya itu terkumpul, terus juga energi gelap tadi itu juga masuk ke dalam dirinya. Akhirnya dia berubah menjadi Hunter Connect Tsurugi, teman-teman. Sebenarnya Hunter Connect Tsurugi ini bisa dibilang mungkin anti-hero ya, atau dia tidak punya niatan jahat, dia hanya punya rasa dendam atau rasa marah terhadap alien monster, terutama Bugar ini ya, Bugar yang menghancurkan planet Up ini. Dia ingin membalas dendam itu agar tidak terjadi lagi penghancuran yang sama, tetapi dengan cara yang cukup frontal, teman-teman, yang cukup keras gitu. Dalam pencariannya untuk mengalahkan alien Bugar ini, Ultraman Hikari atau Hunter Next Tsurugi ini sampailah di semestanya Ultraman Mebius, teman-teman. Singkat cerita, dia di sana sadar bahwasanya bukan dengan cara seperti itu untuk melindungi alam semesta ini. Akhirnya dia sadar dan kembali lagi menjadi Ultraman Hikari, teman-teman. Yang selanjutnya dia bergabung dengan Galactic Defense Force, Intergalactic Defense Force, yaitu Ultraman pelindung alam semesta atau galaksi yang dipimpin oleh Kapten Zolfi, teman-teman. Gitu ceritanya. Skill dan senjata Ultraman Hikari salah satunya adalah namanya Up Gear, teman-teman. Up Gear ini adalah armor yang membuat Ultraman Hikari ini bisa berubah menjadi Hunter Knight Tsurugi pada awalnya, yang jahat itu tadi. Tapi setelah dia kembali ke jalan yang benar atau jalan cahaya, Up Gear ini digunakannya menjadi armor. Dia juga bisa menggunakan travel spear, teman-teman. Jadi dia berubah menjadi cahaya biru terus berpindah ke tempat lainnya, atau dia berubah menjadi manusia, human formnya, atau manusia yang digunakan dia untuk berbaur dengan makhluk bumi, teman-teman. Travel spear ini bisa juga untuk kayak berpindah gitu. Terus juga size change, dia bisa berubah, Ultraman Hikari ini bisa berubah menjadi ukuran manusia, teman-teman. Jadi dia bisa berubah menjadi seukuran manusia. Ya, Ultraman Hikari juga bisa mentransferkan energi dan menjadi Spark Roll Bestowment, yaitu jadi dia menggabungkan dirinya atau mengirimkan energinya. Salah satu yang ada di
since Ultraman Victory teman-teman. Jadi dia menjadi Sparkle gitu, mengirimkan energinya ke Ultraman Victory. Dan juga yang namanya Connect Brace Transfer, dari si Ultraman Hikari ini mengirimkan Connect Brace-nya kepada yang partnernya ya, itu Ultraman Mebius pada saat itu. Jadi dia bisa meminjamkan kekuatan Connect Brace-nya kepada Ultraman Mebius. Ultraman Hikari juga punya skill namanya Ultra Will Power teman-teman. Jadi si Ultraman Hikari ini dengan kekuatan telekinesis bisa melumpuhkan pergerakan dari kekuatan jahat gitu dan mengembalikannya kepada yang mengeluarkannya tadi teman-teman. Selanjutnya Ultraman Hikari ini bisa menggabungkan diri atau merge, bergabung dengan Ultraman Mebius, sehingga Mebius mendapatkan form namanya Mebius Phoenix Brave teman-teman. Jadi dia bisa ibaratnya transform ya, bergabung dengan Ultraman Mebius. Terus senjata standarnya sih dia punya yang namanya Connect Shoot, jadi menembakkan cahaya seperti pada Ultraman pada umumnya ya, membuat huruf L gitu. Terus dia juga punya namanya Connect Beam Blade, itu seperti dia mengeluarkan pedang dari Connect Beam-nya, dari alat yang didapatkan dari Ultraman King tadi teman-teman. Itu juga dia bisa menggunakan blade shot, sama konsepnya, jadi pedangnya itu bisa ditembakkan. Ultraman Hikari ini berpartisipasi pada beberapa film dan Ultraman lainnya ya, tapi utamanya dia muncul di Ultraman Mebius karena dia adalah salah satu partner dari Ultraman Mebius. Yang pertama dia muncul di seri Ultraman Mebius itu di episode 5 berjudul Reverse Shoot. Dia muncul di sana sebagai Hunter Knight Tsurugi teman-teman. Jadi dia awalnya bertarung dengan Ultraman Mebius, tapi akhirnya dia kembali seperti semula menjadi Ultraman Hikari. Selanjutnya dia juga muncul di series Ultraman Mebius itu di episode 11, dan dia juga bergabung di final battle-nya kalau nggak salah. Di final battle-nya Ultraman Mebius melawan alien Embera teman-teman. Selanjutnya Ultraman Hikari muncul di movie-nya Ultraman Mebius yang berjudul Ultraman Mebius Gaiden Armored Darkness teman-teman. Selanjutnya juga Ultraman Hikari masih muncul di movie-nya Ultraman Mebius Gaiden yang judulnya Ghost Rebirth. Dia juga muncul di sana teman-teman. Di movie ini alien Hikari menggunakan Giga Battleizer, mengeluarkan apa ya istilahnya, dia membagi kekuatannya untuk menyelamatkan Ultraman Taro dan Ultraman Ash yang tadinya sekarat teman-teman. Perannya di movie ini. Ultraman Hikari juga muncul di movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend the Movie. Dia muncul di salah satu scene ya, karena memang ya dia salah satu Ultraman tertua, jadi pasti juga muncul ya di seri ini. Ultraman Hikari juga muncul di seriesnya bukan di series, di movie-nya Ultraman Zero, yaitu Ultraman Zero the Movie Super Deciding Fight the Belial Galactic Empire. Dia muncul di sana juga teman-teman. Ultraman Hikari muncul lagi di Ultra Galactic Fight The Absolute Conspiracy, di mana saat itu Ultraman Max ya, yang kalau nggak salah Ultraman Max itu ditangkap atau diracun, diculik oleh, bukan diculik, ditangkap oleh Maga Orochi dan dia akan menjadi jahat. Nah, si Ultraman Hikari ini karena dia ilmuwan, dia bersama dengan Ultraman Reboot dan Sora membuat serum untuk menyelamatkan Ultraman Max teman-teman. Ultraman Hikari juga muncul di Ultra Fight Victory. Jadi si Ultraman Victory ini diberikan sebuah pedang ya, buatan dari Ultraman Hikari bernama kalau nggak salah Connect Timbre, sehingga si Ultraman Victory ini mendapat form Ultraman Victory Connect yang akhirnya bisa mengalahkan atau
menyelesaikan pertarungannya di seri di movie tersebut teman-teman. Ultraman Hikari juga muncul di seriesnya Ultraman Kid karena ultra kapsul buatannya dan risernya itu dicuri ya oleh manusia bernama Kei Fukuda. Terus juga Ultraman Hikari ini menjadi salah satu kapsul yang membuat kapsul Hikari, dan si Raifuku bukan teman-teman, dari si Riku Asakura yang jadi Ultraman Kid itu bisa menggunakan form Acro Smasher untuk menggabungkan antara Ultraman Hikari dan Ultraman Cosmos teman-teman. Selanjutnya di Ultraman Hikari ini muncul di movie Ultra Fight Galaxy The Absolute Conspiracy Con. Ya muncul di sana juga teman-teman bersama dengan Ultraman lainnya berhadapan dengan Tartarus tentunya. Selanjutnya Ultraman Hikari juga muncul di seriesnya Ultraman Z karena memang Z Riser itu adalah salah satu alat yang dibuat oleh Ultraman Hikari ini teman. Yang terakhir nih, di Ultraman Hikari ini juga muncul di movie Ultra Galactic Fight The Destined Crossroad, di mana Ultraman yang terkumpul ini melawan tadi Tartarus dan kawan-kawannya itu. Mereka menyelamatkan Putri Julian kalau nggak salah di markasnya atau di The Kingdom, planetnya si Tartarus. Movie kemunculan terakhir yang belum tahu sampai saat ini. Oke teman-teman, itu adalah sedikit fakta mengenai Ultraman Hikari, di mana Ultraman yang cukup cerdas ya, atau sangat pintar. Dia membuat berbagai macam alat yang dapat membantu Ultraman lainnya, tetapi dia juga pernah tersesat di mana kebencian merubah dia menjadi Hunter Knight Tsurugi, tapi dia dapat kembali penebusan dosanya. Dia aktif untuk membantu dari teman-teman Ultraman lainnya. Mungkin itu dulu teman-teman fakta-fakta mengenai Ultraman Hikari. Jika ada yang kurang dan perlu ditambahkan bisa tulis di kolom komentar, karena ini murni dari pengetahuan Kumpi ya. Kumpi cari-cari sedikit di internet, Kumpi mendapatkan itu. Sekiranya kurang boleh ditambahkan. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe di video ini. Subscribe channel Kumpi, karena Kumpi akan nantinya akan membuat juga fakta-fakta lain tentang mainan-mainan yang sudah Kumpi review untuk menghibur kalian semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video fakta-fakta mainan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.